Indonesia telah memasuki era televisi digital, menandai zaman baru dalam penyiaran. DVB-T2, singkatan dari Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial, adalah standar untuk siaran televisi digital. Teknologi ini menawarkan pengalaman menonton televisi yang lebih unggul dengan kualitas gambar yang lebih tinggi, lebih banyak saluran dan suara yang lebih baik. Inti dari revolusi digital ini adalah gelombang elektromagnetik, pembawa informasi tak terlihat yang membawa sinyal televisi ke rumah-rumah di seluruh Nusantara. Teknologi DVB-T2 mengandalkan transmisi gelombang ini dari menara siaran ke antena televisi individu. Peralihan dari siaran analog ke digital menandai lompatan teknologi yang signifikan, memberikan penerimaan yang lebih jernih dan penggunaan spektrum radio yang lebih efisien. Perubahan ini juga membuka peluang untuk layanan interaktif dan aplikasi multimedia di televisi, memperkaya pon. Gelombang elektromagnetik adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari siaran televisi digital. Gelombang ini adalah gangguan yang merambat melalui medan elektromagnetik membawa energi saat mereka menyebar. DVB-T2 menggunakan frekuensi tertentu dalam pita frekuensi ultratinggi dari spektrum elektromagnetik untuk transmisi sinyal. Setiap gelombang didefinisikan oleh karakteristiknya, frekuensi, panjang gelombang, dan amplitude. Frekuensi menentukan jumlah siklus gelombang per detik, diukur dalam hertz, sedangkan panjang gelombang mewakili jarak antara dua puncak atau lembah gelombang yang berurutan. Amplitudo di sisi lain mencerminkan kekuatan gelombang, yang berarti kekuatan sinyal dalam penyiaran. Gelombang elektromagnetik yang membawa sinyal televisi tidak bergerak dalam garis lurus. Mereka menavigasi jalur kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungan. Perambatan gelombang ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, masing-masing memengaruhi kualitas sinyal secara berbeda. Propagasi garis pandang, seperti namanya, terjadi ketika ada jalur yang jelas dan tidak terhalang antara pemancar dan penerima. Ini biasanya menghasilkan penerimaan sinyal terkuat. Namun, hambatan seperti bangunan, medan, dan bahkan kondisi cuaca dapat mengganggu jalur langsung ini. Difraksi memungkinkan gelombang untuk menekuk di sekitar hambatan sampai batas tertentu, memastikan sinyal mencapai area di balik bukit atau struktur besar. Refleksi, di sisi lain, terjadi ketika gelombang memantul dari permukaan seperti gunung atau gedung tinggi, berpotensi menciptakan beberapa jalur sinyal dan menyebabkan interferensi sinyal. Memprediksi bagaimana gelombang elektromagnetik akan merambat melalui lingkungan tertentu sangat penting untuk perencanaan jaringan DVB-T2 yang efektif. Disinilah model seperti I2RP 4546 dan Longley Rice berperan. Model-model ini yang dikembangkan berdasarkan penelitian dan analisis data selama bertahun-tahun, membantu para insinyur memperkirakan kekuatan sinyal dan area jangkauan untuk pemancar siaran. I2RP 4546, yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union, adalah model yang banyak digunakan untuk memprediksi kehilangan sinyal jarak jauh. Model ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti medan, kondisi atmosfer, dan kelengkungan bumi untuk memberikan analisis yang komprehensif. Model Longley Rice di sisi lain, lebih cocok untuk memprediksi perilaku sinyal jarak pendek dan di lingkungan yang lebih kompleks dengan medan dan hambatan yang bervariasi. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menghadirkan tantangan unik untuk propagasi sinyal DVB-T2. Medan pegunungan, hutan hujan lebat, dan daerah perkotaan yang luas di Nusantara dapat secara signifikan memengaruhi kekuatan dan jangkauan sinyal. Vegetasi yang lebat, misalnya, dapat melemahkan sinyal, menyebabkan penurunan kekuatan sinyal. Di daerah perkotaan, bangunan tinggi dapat menciptakan pantulan sinyal yang menyebabkan interferensi multipath, di mana sinyal mencapai antena melalui beberapa jalur, menghasilkan ghosting atau distorsi gambar. Kondisi cuaca, terutama hujan deras, dapat semakin melemahkan sinyal, memengaruhi kualitas penerimaan. Memahami tantangan ini sangat penting untuk menerapkan solusi yang memastikan jangkauan DVB-T2 yang andal di seluruh Indonesia. Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh geografi Indonesia memerlukan pendekatan multi-cabang. Penempatan menara siaran yang strategis sangat penting. Dengan hati-hati memilih lokasi dengan ketinggian optimal dan obstruksi minimal,
para insinyur dapat memaksimalkan jangkauan sinyal dan meminimalkan kehilangan sinyal. Menerapkan teknologi seperti MIMO atau Multiple Input Multiple Output dapat secara signifikan meningkatkan kualitas sinyal. MIMO menggunakan beberapa antena di pemancar dan penerima untuk mengirimkan dan menerima beberapa aliran data secara bersamaan. Teknologi ini meningkatkan throughput data dan meningkatkan keandalan sinyal, terutama di area dengan interferensi sinyal tinggi. Di wilayah di mana penerimaan sinyal langsung sulit, pemancar relay dapat diposisikan secara strategis untuk menerima sinyal dari pemancar utama dan menyiarkan ulang ke area dengan jangkauan yang lemah. Implementasi teknologi DVB-T2 yang sukses sangat penting untuk menjembatani kesenjangan digital dan menyediakan akses siaran televisi berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami seluk-beluk propagasi gelombang elektromagnetik dan memanfaatkan teknologi canggih, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kondisi geografisnya yang unik dan memastikan jangkauan sinyal yang andal di seluruh Nusantara. Transisi ke DVB-T2 bukan hanya tentang gambar yang lebih jernih dan suara yang lebih baik. Ini tentang membuka dunia kemungkinan. Dari layanan interaktif hingga program pendidikan, DVB-T2 memiliki potensi untuk mengubah cara masyarakat Indonesia mengonsumsi informasi dan hiburan, mendorong masyarakat yang lebih terhubung dan terinformasi.